Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Karunia dengan NIM 2020-05-2055. Saya berasal dari kelas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, kelas B yang diampu oleh Bapak Zainuri. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan hasil laporan praktikum saya terkait LPSE di Kabupaten Kuningan. Yang pertama, latar belakang. LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang atau jasa. LPSE merupakan sistem baru yang dikembangkan oleh LKPP, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dasar hukum pada pembentukan LPSE adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang layanan pengadaan secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Selanjutnya terkait dengan laporan tender yang ada di Kabupaten Kuningan. Yang pertama yaitu pengadaan obat dana operasional pelayanan puskesmas di 37 puskesmas lelang tahun 2022. Tanggal pembuatan 13 Desember tahun 2022. Tahapan tender sudah selesai. Satuan Kerja Dinas Kesehatan jenis pengadaan barang tahun anggaran APBD 2022 nilai pagu Rp467.315.115. Nilai HPS paket Rp467.351.015. Lokasi pekerjaan Dinas Kesehatan Kuningan Kabupaten. Selanjutnya, tender pembuatan jembatan penyeberangan Dukuh Maja hingga Desa Benda sejauh 60 meter yang tanggal dibuatnya itu pada tanggal 25 Oktober tahun 2025 dengan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan nilai pagu 300 miliar dan nilai HPS paketnya Rp261.715.846. Selanjutnya, tender pembukaan Badan Jalan Lingkar Timur Selatan. Tanggal pembuatan 25 Oktober, tahapan tender sudah selesai. Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, nilai pagu 500 juta, nilai HPS Rp293.290.497. Lokasi pekerjaan Kecamatan Sindang Agung, Kecamatan Kuningan, Kuningan Kabupaten. Selanjutnya, tender rekonstruksi Jalan Gunung Manik hingga Cijemit. Tanggal pembuatan 30 Agustus tahun 2022. Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, nilai pagu paket 2 miliar, nilai HPS paket 1.980.888.677 rupiah. Lokasi pekerjaan Kecamatan Ciniru hingga Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, lanjutan pembangunan jembatan Cijurai, Dusun Seming, Desa Bawok, Kecamatan Ciwaru, tanggal pembuatan 30 Agustus 2022, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, nilai pagu 500 juta, nilai HPS paket Rp391.394.252. Selanjutnya, tender rehabilitasi Jalan Sela Jambe hingga Jamurs, tanggal pembuatan 25 Agustus tahun 2022. Tahapan tender sudah selesai. Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, nilai pagu paket 250 juta, nilai HPS Rp242.561.321. Selanjutnya, rehabilitasi Jalan Rehabilitasi
rehabilitasi Jalan SP Gunung Karung Margamukti, Kecamatan Luragung, dan Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Tanggal pembuatan 17 Juni tahun 2022, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, jenis pengadaan konstruksi, nilai pagu paket 1 miliar, nilai HPS paket Rp991.865.442. Nilai tender selanjutnya yaitu pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU tersebar di Dapil 4. Tanggal pembuatan 16 Juni tahun 2022, Satuan Kerja Dinas Perhubungan, jenis pengadaan yaitu jenis lainnya, nilai pagu paket 255 juta, nilai HPS paket Rp254.944.245. Selanjutnya, laporan tender terkait dengan rehabilitasi jaringan irigasi daerah Ciherang sebesar 750 hektar. Tanggal pembuatan pada 2 Juni, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, nilai pagu paket 1.900.000.000, nilai HPS paket Rp1.864.339.400. Lokasi pekerjaan Desa Puncak, Jambar, Cikadu, Nusa Herang, Babatan Kecamatan Cigugur, Nusa Herang, Kadu Gede, Kuningan. Tender selanjutnya yaitu terkait dengan pengadaan kendaraan dinas operasional, tanggal pembuatan 12 April tahun 2022, tahapan tender sudah selesai. Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, jenis pengadaan barang, nilai pagu 508 juta, nilai HPS 508 juta, lokasi pekerjaan BPKAD Kabupaten Kuningan. Dari beberapa laporan tender yang saya ambil dari websitenya LPSE Kuningan secara langsung, terdapat hasil pengamatan saya. Yang pertama, adapun panduan mengikuti pengadaan secara elektronik di Kabupaten Kuningan adalah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, mempersiapkan dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan di sini yaitu untuk mengikuti proses pengadaan akan disampaikan pada syarat kualifikasi yang diberikan oleh panitia pokja pengadaan. Yang kedua, menyiapkan dana untuk pengadaan. Hal yang harus diperhatikan sejak awal adalah dana untuk pengadaan barang. Jika perusahaan terpilih dan ditunjuk sebagai pemenang, maka harus siap menyediakan barang sesuai dengan permintaan panitia pokja pengadaan. Yang ketiga, perhitungan penawaran harga. Dalam memenangkan tender, perusahaan harus memberikan harga sebaik mungkin dibandingkan pesaing lainnya. Perhitungan menyeluruh wajib dilakukan agar tidak terjadi kesalahan atau bahkan kerugian. Dan yang terakhir yaitu siap suplai barang jika terpilih. Jika perusahaan terpilih sebagai pemenang, maka harus siap untuk suplai barang ke seluruh tempat yang sudah ditentukan di awal. Dalam hal ini akan memakan banyak sekali waktu dan tenaga. Namun, akan terasa ringan jika teknis pengiriman sudah dipersiapkan sejak awal. Hingga dari pengamatan saya juga terdapat beberapa strategi dalam hal pemenangan tender dalam LPSE di Kabupaten Kuningan. Yang pertama yaitu menyiapkan amunisi. Amunisi yang dimaksud di sini yaitu persyaratan teknis dan non teknis harus sudah disiapkan seperti administrasi perusahaan dan lain-lainnya. Jika amunisi perusahaan itu sendiri masih kurang atau tidak lengkap, maka harus bersiap-siap untuk dikalahkan oleh pesaing di persaingan tender nanti. Yang kedua yaitu memperkuat pertahanan. Pertahanan yang dimaksud di sini yaitu lebih ke kondisi internal perusahaan yang dimana perusahaan itu harus sehat baik dari sisi finansial hingga SDM. Hal ini sangat penting mengingat filosofi pertempuran siapa yang kuat, dia yang menang. Yang ketiga, membangun komunikasi dengan panitia pengadaan. Hal ini tentunya sangat penting agar perusahaan dikenal oleh panitia. Bukan bermaksud untuk yang negatif, namun mungkin komunikasi yang dibangun adalah untuk memberikan rasa kepercayaan yang tinggi bahwa perusahaan Anda layak untuk bersaing dengan yang lainnya.
Selanjutnya terkait dengan analisis. Berdasarkan pedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan kegiatan nasional Bangga Buatan Indonesia, pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, pemerintah memberikan arahan untuk dilakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Belanja negara atau APBN atau APBD, percepatan penyerapan APBN atau APBD yang diwujudkan dalam percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemerintah bertujuan untuk mendorong pengadaan barang atau jasa Oke, selanjutnya terkait dengan hasil analisis. Berdasarkan pedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, pemerintah memberikan arahan untuk dapat dilakukan agar percepatan dan penyerapan APBN hingga APBD. Percepatan penyerapan APBN atau APBD yang diwujudkan dalam percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Melalui percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat digerakkan dari awal tahun sehingga dapat memicu efek berganda yang lebih luas. Yang terakhir yaitu terkait dengan kesimpulan. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang lebih sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time, guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah lingkungan Kabupaten Kuningan. Tingkat efisiensi proses pengadaan pun membaik, serta mendukung proses monitoring dan audit yang transparan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.